Ummu Fulan di Kalimantan Selatan. Ustadz, ada suami yang menjalin hubungan jarak jauh dengan wanita yang tidak halal untuknya, sehingga lama-kelamaan terjadi cinta terlarang. Mereka sering chatting dan akhirnya ketemuan langsung. Apakah perbuatan suami itu sebuah pengkhianatan dan perselingkuhan, walaupun kata si suami mereka tidak sampai berzina? Nah, si suami lalu minta izin ke istrinya untuk poligami. Tentu istri tidak izinkan, dan apakah istri berdosa? Nah, barakallahu fikum, ahibati fillah. Ketika Allah melarang zina, Allah itu tahu bahwa zina terjadi dengan perantara. Ada langkah-langkah menuju kepada perzinahan. Oleh karena itu semua pintu, semua lorong yang mengantarkan kepada zina ditutup sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Jalla Jalalu, wa la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk yang dilalui oleh seorang mukmin. Kenapa? Allah menghalalkan baginya menikah. Dia berzina. Allah menghalalkan baginya berpoligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Lalu dia berzina, menjalin hubungan yang tidak benar. Lalu setelah itu baru mau menikah. Kenapa dilarang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya? Kenapa dilarang masuk ke tempat-tempatnya perempuan yang bukan mahramnya? Untuk menyelamatkan muslim dari perzinahan. Kalau tadi sang suami mengatakan tidak sampai kepada perzinahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha kataba 'ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Allah telah menetapkan atas manusia bagian dari dia dari perzinahan. Adraka dzalika la mahala. Dia akan melakukannya. Mustahil dia tidak melakukan itu. Fa'izzinal ain an-nazar. Artinya manusia ini dengan panca indera yang Allah berikan itu berzina dengan itu gitu loh. Sulit untuk menghindari dirinya. Zina mata apa? Melihat. Wa zina lisan al-mantiq. Zinanya lisan itu bicara. Tadi udah ngobrol kan? Ngobrol. Menjalani hubungan jarak jauh. Chatting apa? Belum ngelihat nih. Belum lihat. Mungkin udah ngelihat juga. Kan sekarang bisa video call. Sekarang bisa. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Ana baca berita kapan ya. Ada seorang perempuan udah punya suami. Dia di rembis. Rembis itu apa ya? Dirayu. Dia dirayu di Facebook nih. Dirayu sama laki-laki hidung belang. Ana sampai sekarang belum pernah ngeliat ini laki-laki hidungnya belang. Dia dirayu di sana, katanya dokter spesialis ini itu macam-macam. Na'udzubillah, akhirnya kirim-kiriman foto. Kirim foto telanjang, na'udzubillah. Ini punya suami. Kita bicara tadi, orang itu kena tuh zina itu. Yang pertama dengan zina mata, kemudian zina lisan berbicara, ngobrol, ini tuh macam-macam. Terus nanti zina, ada zina lagi tangan, ya. Ada zina tangan, ada zina kaki. Dia akan ke sana nantinya. Akhirnya nih perempuan, na'udzubillah, betul, punya suami loh, paling tadi. Ketemuan di hotel. Berzina dia di sana. Setelah itu si perempuan ini tobat, dia takut. Tapi si lakinya itu maksa mau nyebarin fotonya. Akhirnya disebarin fotonya. Minta tebusan uang. Na'udzubillah. Itu dosa melahirkan dosa. Jadi kalau tadi dikatakan awalnya hubungan jarak jauh. Ya itulah, nanti ada zina lisan. Nanti lanjut ke zina mata. Nanti ada zina kaki. Berjalan menuju ke tempat pertemuan. Pegang-pegang. Wa zinal fam, mulutnya berzina, mencium. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sedangkan hati berambisi, berangan-angan. Tinggal satu zinanya, zina kemaluan. Nih, akhirnya dia mau nikah. Setelah zina tadi, dia mau nikah gitu kan. Mengatakan dia belum berzina. Kalau bicara nikah, boleh-boleh saja menikah gitu loh. Dan engkau kalau memang mau menikah, gak perlu izin sama istri. Fadhal nikah. Nikah aja.
Karena kalau sekarang tadi istrinya kan berat gitu. Kondisi suaminya ini ya menikahnya itu bukan karena ada perempuan yang soleha. Bukan dalam pikiran dia ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dari hubungan yang haram itu akhirnya muncul keinginan menikah. Yang ditakutkan merusak rumah tangganya nantinya. Maka kalau dikatakan istri melarang, istri nggak boleh melarang. Nggak boleh melarang. Dan sebenarnya bukan istri nggak boleh melarang ya, suami nggak harus minta izin gitu loh, sehingga bukan hak istri untuk melarang. Jadi nggak ada hak perempuan nggak boleh gitu seperti itu, nggak boleh dia melarang karena itu haknya seorang suami. Sedangkan perempuan kalau melihat suaminya zalim baru dia boleh gugat cerai pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau istri melarang berdosa si istri. Ya, Pertanyaannya. kalau bicara melarang nggak ada hak dia melarang sebenarnya gitu loh. Karena dia siapa dia? Umpamanya suami melarang istrinya ke masjid bisa. Nggak boleh ke masjid. Dia kan pemimpin. Tapi istri mengatakan nggak boleh kawin lagi. Siapa ini? Gitu loh. Jadi nggak ada, istri itu nggak punya jabatan yang dengan itu dia bisa melarang. Dia nggak suka wajar. Perempuan itu nggak suka di poligami. Itu hal yang wajar gitu loh. Tapi kalau dikatakan dia melarang, dia nggak punya hak untuk melarang sebenarnya. Tinggal sang suami ini ya kalau dia memang merasa dia dapat menyelamatkan rumah tangganya dengan menikah lagi, tafadhol gitu loh. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa